Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan saya Kak Susi Arsianti dalam course kita Macroeconomics for SBMPTN. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal atau fiscal policy. Dan tentu saja topik ini akan sangat membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal SBMPTN ekonomi nanti. Dan kakak harapkan kalian akan mudah mengerti apa yang kakak sampaikan. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui link unacademy.com/user/susi.arsianti, atau kalian juga bisa memfollow atau bahkan memberikan komentar mengenai presentasi kakak ini melalui link yang sama, sekali lagi unacademy.com/user/susi.arsianti. Baiklah adik-adik, marilah bersama-sama kita lihat lesson description kita kali ini. Apakah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini? Yang pertama, kita akan berbicara mengenai definisi dari kebijakan fiskal, tujuan dilakukan kebijakan fiskal, fungsi kebijakan fiskal, serta instrumen dari kebijakan fiskal itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan dalam pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Jadi dilakukannya kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang sedang terjadi. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal yaitu adalah untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara. Kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara. Kemudian menyediakan lapangan pekerjaan yang menyeluruh sehingga tidak ada lagi pengangguran. Kemudian yang keempat, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Yang kelima, mendistribusikan dan memeratakan pendapatan di seluruh wilayah negara. Yang keenam, memperbaiki perekonomian negara menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah untuk kestabilan harga pada umumnya supaya terhindar dari inflasi. Adapun fungsi dari kebijakan fiskal yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta untuk optimalisasi investasi atau memaksimumkan investasi yang sudah ada menjadi semakin besar. Adapun teori dari kebijakan fiskal yaitu adalah pertama, kebijakan fiskal fungsional, yaitu kebijakan yang mempertimbangkan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. Kemudian yang kedua yaitu adalah kebijakan fiskal yang disengaja, yaitu kebijakan fiskal untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Adapun 3 bentuk dari macam kebijakan fiskal ini yaitu adalah sebagai berikut. Pertama, membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. Yang kedua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Dan yang ketiga, membuat perubahan secara serentak baik pada pengolahan pemerintah maupun sistem dari pemungutan pajak itu sendiri. Yang ketiga yaitu adalah kebijakan fiskal tak disengaja atau kebijakan penstabil otomatis. Adapun jenis kebijakan ini yaitu adalah pertama, kebijakan pajak proporsional dan pajak progresif. Yang kedua, kebijakan harga minimum dan juga pemberian asuransi pengangguran.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan kecepatan gerak gelombang konjungtur atau yang dinamakan dengan siklus bisnis supaya tidak terlalu naik turun atau fluktuatif. Yang keempat yaitu adalah kebijakan fiskal seimbang, yaitu kebijakan yang membuat agar penerimaan dan pengeluaran sama jumlahnya. Jadi dengan adanya kebijakan fiskal seimbang ini, maka jumlah pengeluaran dan penerimaan akan memiliki nilai yang seimbang atau sama. Adapun kelebihan dari kebijakan ini yaitu negara tidak perlu meminjam dana dari pihak dalam negeri ataupun dari pihak luar negeri ataupun dari pihak luar negeri. Sedangkan kelemahannya adalah kondisi perekonomian akan menjadi terpuruk atau menjadi turun, sehingga keadaan perekonomian negara menjadi tidak menguntungkan. Yang kelima adalah kebijakan surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari inflasi. Kebijakan yang keenam yaitu adalah kebijakan fiskal defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini berlawanan dengan kebijakan surplus di mana jumlah pendapatan lebih rendah daripada jumlah pengeluaran. Sedangkan kelebihan kebijakan ini adalah dapat mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Tetapi kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan kekurangan. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah kebijakan fiskal dinamis. Kegunaan dari kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiringnya waktu. Untuk mengukur kebijakan fiskal defisit ada beberapa perhitungan, yaitu A. Defisit konvensional, yaitu defisit yang penghitungannya didasarkan pada jumlah sisa antara total pembelanjaan dan total pengeluaran, termasuk di dalamnya adalah hibah. Kemudian B. Defisit moneter, yaitu defisit yang penghitungannya didasarkan pada selisih antara realisasi total penerimaan dengan total pembelanjaan negara. Dalam total penerimaan tidak ada pembayaran pokok atau utang, dan di total pembelanjaan negara tidak ada pula piutang. Kemudian yang C adalah defisit operasional, yaitu defisit moneter yang penghitungannya didasarkan pada nilai real, bukan pada nilai nominal. Kemudian yang D yaitu adalah defisit primer, atau defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi belanja di luar pembayaran pokok dan utang dan total penerimaan. Baiklah adik-adik, demikian presentasi kakak tersebut. Semoga apa yang kakak sampaikan akan menambah ilmu pengetahuan bagi kalian serta mempermudah kalian nanti dalam mengerjakan soal-soal SBMPTN. Dan tidak lupa kakak ingatkan sekali lagi untuk memberikan komentar ataupun memfollow kakak melalui link unacademy.com/user/susi.arsianti. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kakak, serta kakak ucapkan semoga sukses selalu bagi kalian semua. Terima kasih.